Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Anissa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yang berjudul cerita pendek atau biasa disingkat dengan kata cerpen. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang harus kalian penuhi pada bab ini. Judulnya adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek. 1. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Keempat, mengkonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan. Nah, kita mulai pada pengertian cerita pendek. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita atau kisah yang diceritakan, yang ditulis oleh penulis secara pendek, singkat, dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen itu dapat dibaca dalam sekali duduk dan hanya membutuhkan waktu sedikit untuk membacanya. Jadi, jika kalian membaca satu buah cerpen, hanya membutuhkan waktu sedikit untuk menyelesaikan cerpen tersebut. Lalu, kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jalan ceritanya pendek dan jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Kedua, biasanya hanya satu kejadian yang diceritakan. Ketiga, bersifat fiktif. Nah, arti fiktif ini adalah khayalan, bukan kejadian nyata. Keempat, permasalahan yang ditulis atau yang dibahas dalam cerpen biasanya kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, bahasa yang digunakan dalam cerpen itu sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, di dalam cerpen terdapat satu konflik dan minimal satu tokoh. Lanjut kita ke jenis cerpen. Jenis cerpen ini ada 3. Yang pertama, cerpen mini. Cerpen mini ini pengertiannya adalah cerita yang sangat singkat, hanya terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Jadi sangat singkat ya ceritanya, maka disebut cerpen mini. Lalu yang kedua, jenis cerpen yang kedua adalah cerpen ideal. Nah, cerpen ideal ini panjang ceritanya sedang, yaitu tidak pendek dan tidak panjang. Nah, jadi ideal ya, jadi pas. Nah, antara jumlah katanya itu antara 3.000 sampai 4.000 kata. Lalu yang ketiga ada cerpen panjang. Cerpen panjang ini cerita yang cukup atau lumayan panjang, yaitu jumlah katanya antara 4.000 sampai 10.000 kata. Asal jangan melebihi dari 10.000 kata. Lalu kita ke mengidentifikasi informasi penting dalam cerpen. Nah, informasi penting ini bisa kalian temukan dengan rumus 5W1H. Masih ingat ya 5W1H? Yang kalau bahasa Indonesianya yang pertama adalah apa, yang kedua siapa, 3 kapan, 4 di mana, 5 mengapa, dan 6 bagaimana. Kita mulai ke apa. Nah, apa ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pokok peristiwa yang diceritakan. Misalnya, apa yang terjadi pada tokoh ini misalnya. Nah, jadi untuk mengetahui pokok-pokok peristiwa yang diceritakan, kita menggunakan kata tanya apa. Lalu siapa? Siapa ini untuk mengidentifikasi tokoh yang diceritakan. Siapa saja tokoh yang terlibat atau yang ditulis dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, kapan. Nah, kapan ini menandakan latar waktu kejadian. Misalnya hari, jadi tanggal bisa juga. Jadi kapan itu mengidentifikasi latar waktu kejadian. Lalu yang keempat ada di mana. Nah, di mana ini mengidentifikasikan latar tempat dalam cerpen, dalam kejadian cerpen. Lalu yang kelima ada mengapa. Mengapa ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi alasan peristiwa itu terjadi. Lalu yang keenam bagaimana. Bagaimana ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akibat dari tindakan yang dilakukan tokoh. Nah, jadi cara-cara untuk mengidentifikasi informasi penting dalam cerpen kalian bisa tentukan dengan rumus 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, lanjut kita ke nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen ini, dalam sebuah cerpen ini biasanya banyak terdapat nilai-nilai kehidupan yang ditulis oleh penulis. Nah, tujuannya adalah ketika membaca itu tidak hanya tujuannya untuk merasa terhibur saja atau menghibur pembaca saja, tetapi ada nilai-nilai yang bisa
pembaca ambil ketika membaca sebuah cerpen. Yang pertama adalah nilai moral. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, tingkah laku manusia. Nah, lalu yang kedua ada nilai religius. Nah, religius ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, atau berkaitan dengan agama. Yang ketiga ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkaitan atau berhubungan dengan adat istiadat suatu daerah. Berarti ada selain adat istiadat, ada kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Lalu yang keempat ada nilai kepahlawanan. Nah, kepahlawanan ini bisa disebut juga patriotik, yang berkaitan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu, misalnya cinta tanah air. Lalu misalnya aksi demo, aksi unjuk rasa, nah itu bisa terdapat nilai-nilai kepahlawanannya. Pokoknya berkaitan dengan memperjuangkan sesuatu. Lalu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini tata pergaulan individu dalam suatu masyarakat. Jadi setiap daerah itu beda-beda nilai sosialnya. Contohnya misalnya dalam suatu masyarakat itu perempuan yang pulang tengah malam pasti dinilai tidak baik oleh warga sekitar. Nah, itu nilai sosialnya. Lalu ada nilai politik. Nah, nilai politik ini berhubungan dengan pemerintahan. Selanjutnya kita membahas nilai-nilai moral satu persatu. Nah, perhatikan penggalan cerpen berikut. Dibacakan dulu. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus utamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa, dan yang lain meringkuk di penjara. Cerpen berjudul Gerhana karya Muhammad Ali. Nah, apa nilai moral yang dapat kita ambil dari penggalan cerpen ini? Nilai moralnya adalah perlunya menjaga diri untuk tidak melebih-lebihkan sesuatu, tidak melebih-lebihkan kejadian atau persoalan sepele yang dilebih-lebihkan karena bisa berakibat fatal. Nah, lalu contoh penggalan yang kedua adalah nilai sosial. 2 penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Kutipan novel Hujan karya Terelie. Nah, nilai sosialnya dari kutipan ini adalah perilaku sopan santun 2 penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Nah, itu ya nilai sosialnya ya. Itu perilaku sopan santun. Lalu nilai religius. Nah, nilai religius ini kalau di penggalan ini langsung saja ya, nilai religiusnya adalah jilbab merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Jadi nilai religiusnya, agamanya adalah menggunakan jilbab. Yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya pada penggalannya ini yaitu iya, kita mau, asalkan kamu mau janji akan nurusin tari jaipong. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Kutipan cerpen jaipong karya Aldiza Aurelia. Nah, nilai budayanya adalah tari jaipong, yang merupakan tarian tradisional kebudayaan khas Jawa Barat. Yang kelima ada nilai politik. Nah, nilai politik ini pada penggalan bukan hanya itu, para pemilih kadang-kadang terpengaruh uang, terpengaruh praktek-praktek money politik. Sahut Rita pada kutipan cerpen Bajingan-Bajingan Politik karya Harimanto Imada. Nah, nilai politik di penggalan ini adalah money politics, merupakan suatu bentuk pemberian uang terhadap seseorang agar dapat mempengaruhi orang tersebut untuk memilihnya pada saat pemilu. Nah, ini sering terjadi ya, karena kita ini akan dekat pada pemilu tanggal 9 Desember nanti. Nah, nanti akan bertebaran money politik. Nah, itu adalah nilai politik dari penggalan cerpen ini. Nah, yang terakhir, penggalan cerpen menentukan nilai kepahlawanan. Kutipannya adalah, jika malam mataku sulit terpejam membayangkan diriku berdiri di barisan 11 pemain PSSI membela tanah air.
Ku bekapkan tangan di dada, menekan lambang Garuda di sana, Indonesia Raya membahana. Kutipan novel 11 Patriot karya Andra Hirata. Nah, di sini Ibu ambil yang boleh kutipan cerpen atau novel, tapi sama saja ya. Asal yang kita fokuskan adalah menentukan nilai-nilai kehidupannya agar kalian bisa paham dan kalian bisa menentukan, oh ini masuk ke nilai kepahlawanan, ini masuk ke nilai budaya, ini masuk ke nilai mana lagi tadi, masuk ke nilai politik, sosial, dan lain-lain. Nah, lalu apa nilai kepahlawanan yang dapat kita ambil? Nilai kepahlawanannya adalah antusiasme anak-anak kecil dalam menunjukkan dukungannya untuk tim nasional Indonesia sebagai salah satu bentuk kesetiaan, itu semangat yang membara sebagai wujud nyata patriotisme. Ini ya, kita sudah membahas pengertiannya, lalu ciri-cirinya, jenis, dan nilai-nilai kehidupan dalam Tuhan. Cukup sekian materi Ibu. Terima kasih, semoga dipahami, semoga disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.